mana ya? Bentar. Bentar. Oh, Ih, Bimo, bisa pelan-pelan sedikit tidak? Kamu ini sedang mencari apa sih? Berisik sekali tahu, konsentrasiku jadi buyar. bukan begitu Nabila. Aduh, di mana ya? Kantong depan tidak ada, di kantong belakang juga tidak ada. Kamu mencari apa sih, Bim? Sampai-sampai isi tasmu dikeluarkan seperti itu. Jadi seperti kapal pecah, tahu? Aduh, hmm, hmm. Gawat teman-teman, gawat ini. Nah, buku perpustakaan yang aku pinjam kemarin hilang. Hah? Hilang? Bimo, kamu jangan bercanda. Hari ini kan hari terakhir pengembaliannya. Ya, Bimo. Kemarin ibu penjaga perpustakaan sudah berpesan sangat teliti. Kalau sampai hilang, kamu harus mengganti dengan buku yang sama persis. Dan kamu tahu kan kalau buku itu langka dan juga mahal? Iya, aku tahu. Tapi aku yakin banget kemarin perasaan aku sudah masukkan buku ke dalam tasku kok. Tapi kok sekarang tidak ada ya? Mungkin bukunya cuma bosan di dalam tasmu, Bim. Siapa tahu tengah malam dia membuka resleting sendiri terus jalan-jalan ke keluar rumah. Cika, tolong ya. Ini situasi darurat. Bukuku tidak mati. Tidak punya kaki, tidak punya sayap. Jadi jangan membuat lelucon. Namaku hanya Bak Nabila. Siapa tahu bukunya memang buku ajaib. Aduh, aduh, bagaimana ini? Gimana kalau ibuku sampai tahu? Kemarin saja aku sudah menghilangkan peta pensilku dan ibuku sangat marah. Dan apabila dia mengetahui aku menghilangkan buku perpustakaan, pasti aku tidak boleh main selama seminggu penuh. Aku takut. Tenang, Bimo. Penari tidak akan membuat buku itu mendadak muncul di depanmu. Kita harus pakai logika. Nah, benar kata Alia, menangis itu buang-buang energi. Sekarang kita pakai cara detektif. Kita tidak boleh melewatkan satu detail pun. Alia, kamu jadi asistenku ya. Tolong pimpin rekonstruksi kejadian kemarin sore. Baik, Detektif Nabila. Bimo, hapus air matamu. Sekarang coba ingat-ingat lagi bagaimana posisi duduk kita kemarin sore. Baiklah. Kemarin aku duduknya di sebelah kanan. Kemudian di sebelahku ada Cika. Aku. Oke, lalu apa yang kamu lakukan tepat sebelum kamu memasukkan buku itu? Em, Kemarin kan kita pulang. Aku memasukkan bukuku secara terburu-buru karena aku melihat langitnya sudah mendung sambil mendengarkan Cika yang menceritakan kucingnya yang sedang melahirkan. Sebuah petunjuk besar. Orang kalau memasukkan barang ke dalam tas, sambil ngobrol dan dalam keadaan panik karena mendung, biasanya tidak fokus. Pikirannya itu bercabang kemana-mana. Tapi Nabila, kucingku beneran lucu. Anaknya ada 3. Cika, cerita tentang kucingnya nanti dulu. Detektif Nabila mencurigai sesuatu. Kemarin, tas kamu dan tas Bimo diletakkan bersebelahan kan di atas tikar? Iya. Namanya kenapa Nabila? Jangan ada penumpang gelap di dalam tasmu. Maksud Nabila? Aku yang mengambil buku Bimo. Jika anak baik, jika tidak pernah mengambil barang orang lain, jika Jangan-jangan- tidak pernah mencuri. Jangan-jangan iya Cika, kamu kan orangnya pelupa. Jangan-jangan kamu yang sengaja menyembunyikan bukuku. Tidak, Bimo jahat, Nabila jahat. Jika tidak pernah mengambil barang orang lain, jika tidak bohong. Semuanya diam, tolong tenang. Bimo, jangan menuduh orang tanpa bukti. Itu tidak baik. Dan jika Nabila tidak bermaksud untuk menuduhmu, siapa tahu itu murni ketidaksengajaan karena kalian berdua kemarin asik ngobrol. Ya Cika, aku tidak bermaksud untuk menuduhmu sebagai pencuri. Maksudku, mari kita periksa sekarang tasmu. Kamu tidak keberatan kan Cika? Supaya semua ini jelas.
Ya sudah, kalau kalian tidak percaya, mari kita buka sama-sama. Aku tidak pernah berbohong kok. Lihat ini, aku membawa kotak pensil. Aku membawa kipas lucu yang gambarnya kucing. Aku juga membawa sisa-sisa makanan ringanku. Hah? Loh, loh, apa ini? Sejak kapan aku punya buku cerita? Kan aku belum bisa membaca buku setebal ini. Itu dia bukuku. Wah, akhirnya ketemu. Ini buku kamu, Bimo. Iya. Kok tidak ada di tas kamu sih, Cika? Nah, tuh kan dariku benar. Tas kalian berdua berdekatan dan juga tas kalian berdua sama-sama mempunyai gantungan kunci berwarna biru. Karena kalian berdua asik mengobrol tentang kucing dan juga panik karena langit mendung, akhirnya Bimo selalu memasukkan buku itu ke dalam tas Cika. Cika, aku mau minta maaf ya. Tadi aku sudah menuduh kamu dan juga aku tadi membentak kamu. Padahal itu kan cerobohan aku sendiri. Aku juga minta maaf ya, udah bikin tas kamu jadi berat selama seharian. Iya, pantas saja. Dari tadi pagi pas aku gendong tasnya, Bim, berat sekali rasanya. Aku pikir ibuku menambahkan bekal makanan ke dalam tasku. Nah, isinya bukumu, Bim. Dengan ini, kasus misteri buku perpustakaan yang hilang dinyatakan selesai. Detektif Nabila dan asisten Alia sudah memecahkan kasus ini tanpa ada korban. Yeay! Makasih ya teman-teman, berkat kalian bukuku bisa ketemu. Dan juga aku tidak tahu kalau tidak ada kalian nasibku gimana. Mungkin saja aku sudah disuruh membersihkan perpustakaan dan menjaga perpustakaan selama seminggu penuh. Tentu saja bukunya ketemu. Sama-sama Bimo, tapi lain kali kamu harus berhati-hati ya. Apalagi kalau kamu sedang membereskan tas dan memasukkan barang berharga ke dalam tas, kamu itu harus fokus melihat tas Bimo. Kamu jangan melihat ke arah jalannya semut atau malah asik ngobrol. Dan satu lagi, jangan menuduh orang tanpa bukti. Siap bos detektif, aku janji tidak akan ceroboh lagi. Yeay! Karena permasalahan kita sudah selesai dan detektif kita sudah menang, ayo kita rayakan dengan makan keripik tempe bersama. Ayo, Ayo. Silakan teman-teman. Yeay. Aku mau satu. Nah, Yeay. Kasus buku perpustakaan yang hilang dinyatakan selesai. Yeay! Yeay.